Selamat datang di PH Gengsi. Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul Agama dan Demokratisasi Kasus Indonesia. Buku ini ditulis oleh 5 penulis sekaligus. 5 penulis tersebut adalah Ida Bagus Gunanda, Krisnanda Wijaya Mukti, Bahtiar Effendi, Adrianus Sunarko, dan Yongki Karman. Kemudian editor buku ini adalah Simon Petrus Lili Cahyadi. Buku ini bercerita tentang agama dan demokratisasi di Indonesia yang ditulis oleh 5 penulis tersebut melalui makalah. Kelima agama tersebut adalah Hindu, Buddha, Islam, Katolik, dan Protestan. Cover buku ini berwarna merah, terdapat tulisan agama dan demokratisasi kasus Indonesia. Di sini terdapat gambar 3 pilar. Mungkin dari pemilihan cover ini memiliki maksud tujuan tertentu, namun saya tidak mengetahuinya. Bangsa Indonesia meyakini bahwa dirinya telah memasuki gerbang kemerdekaan atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, yang juga menjadi dasar berdirinya bangsa Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan dimensi religius teologal, tempat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalamnya, termasuk proses demokratisasi bagi bangsa Indonesia, tentunya perlu dipahami. Di dalam buku ini menjawab pertanyaan sejauh mana dan dengan cara apa saja berbagai tradisi religius di Indonesia telah berkontribusi pada budaya bangsa ini dan bagaimanakah pemikiran religius di Indonesia, khususnya dari agama-agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu dapat memberikan sumbangsihnya dalam proses kemajuan demokratisasi di Indonesia. Pengertian demokratisasi menurut Wikipedia adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Secara garis besar buku ini lebih membahas ke demokratisasi dibandingkan dengan agama. Di bab yang pertama yaitu Hindu dengan judul Dari Arta Sastra Menuju Demokrasi Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa karena agama orang bisa mencinta sesamanya, tetapi atas nama agama pula orang saling membunuh dan menghancurkan. Sidunata 2003-13. Selain itu, di sini juga membahas pemilihan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dari Bait Sutasoma, kitab suci Siwa Buddha ini tentu bukanlah kebetulan, karena di buku ini menjelaskan ini merupakan kerja reflektif historis yang menegaskan betapa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Kemudian di bab kedua ada Buddha dengan judul Demokrasi dan Agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha ikut mengantarkan Sriwijaya dan Majapahit mencapai kejayaannya. Beberapa atribut kenegaraan diambil dari elemen-elemen Majapahit. Sang Merah Putih berasal dari Panji Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan pujangga dari Majapahit. Istilah Pancasila diambil dari Panca dan Sila agama Buddha. Soekarno menyatakan rumusan Pancasila sebagai dasar negara digali dari kasana budaya bangsa sejak dahulu kala. Kemudian di bab ketiga ada Islam dengan judul Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia. Kalau kita membahas hubungan Islam dengan politik, kemudian Islam dan demokrasi atau Islam dan masyarakat madani, Al-Quran hanya sekedar memberikan wawasan, bukan konsep tentang masyarakat, politik, atau negara secara detail. Detail dari konsep diserahkan kepada para pemikir dan aktivis muslim untuk merumuskannya sesuai dengan lingkungan di mana tempat mereka berada. Kemudian di bab 4 ada Kristen Katolik dengan judul Gereja Katolik tentang Demokrasi. Dari perspektif ajaran resmi Gereja Katolik, periode penolakan terhadap demokrasi juga pada prinsipnya sudah dilewati. Berbagai pernyataan resmi telah menunjukkan hal tersebut. Paus Pius XII dalam pesan Natal 1944 lewat Radio Vatikan memuji nilai-nilai demokrasi sebagai bentuk negara. Paus Yohanes 23 menyerukan kepada semua orang yang berkehendak baik agar perdamaian dunia didasarkan pada hormat terhadap hak asasi manusia, dan menurut Konsili Vatikan II perlu ada tatanan politik yang memungkinkan semua orang berpartisipasi pada hidup politik. GS 75. Kemudian di bab 5 ada Kristen Protestan dengan judul Kasus Kristen Protestan di Indonesia.
Meski agama-agama monoteisme menempatkan kedudukan semua orang sama di hadapan Tuhan, monoteisme dapat menjadi faktor pembentuk klaim absolut yang pada gilirannya membentuk rasa superioritas kelompok dan menepikan isu hak asasi manusia. Demikian secara historis relasi agama Kristen dengan demokrasi bersifat ambigu. Sebagai sebuah agama monoteisme yang meyakini manusia tercipta sebagai citra ilahi, agama Kristen memiliki alasan untuk mendukung kesetaraan dan menentang penindasan. Kemudian di halaman terakhir ada bab para kontributor. Di sini menjelaskan tentang siapa 5 penulis tersebut. Jika kalian penasaran terhadap buku Agama dan Demokratisasi Kasus Indonesia, silakan kalian bisa membacanya karena berisi banyak sekali pengetahuan yang bisa menambah wawasan kalian. Demikian review buku kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dan terima kasih. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, silakan tulis di kolom komentar. Boleh kritik ataupun saran.